Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa dan siswi SMP Al-Hariyah 2 Siang, terutama kelas 7, 1, 72 dan 73, Pak Fajar akan menjelaskan secara singkat saja materi tentang lapisan bumi. Pada bab kali ini kalian amati videonya dan kalian buka buku paketnya. Pertama saya beri lihatkan. Ini buku paket kalian yang sudah pernah dibagikan oleh petugas perpustakaan. Kita masuk ke bab 5, yaitu lapisan bumi. Kita tahu bumi itu adalah salah satu tempat penghuni manusia dengan urutan ketiga, yaitu planet urutan ketiga. Nah, kita masuk ke bagian-bagiannya. Untuk mengetahui lapisan-lapisan bumi, ada istilah-istilah yang penting, mungkin waktu kelas 6 pernah dibahas. Nah, istilah-istilah ini ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, kriosfer, biosfer. Nah, untuk cakupan materi lapisan bumi yang kita pelajari adalah atmosfer, kemudian litosfer, dan hidrosfer. Nah, ini kalian nanti di rumah dibaca kembali buku paketnya. Kalau dibaca semuanya bisa memakan waktu. Nah, kita masuk ke bagian materi pertama lapisan bumi itu. Yang pertama adalah atmosfer. Ini saya hanya menjelaskan secara singkatnya ya. Nanti akan saya berikan video supaya kalian lebih paham, lebih menarik dari pembelajaran ini. Atmosfer, perlu diketahui, atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas. Serta sedikit cairan. Nah, ini adalah kalau dilihat di sini atmosfer terdiri dari campuran dari gas. Ya, dari gas. Ini dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Kita tahu atmosfer bumi itu terbentuknya ada yang dikenal namanya ozon. Ozon itu memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di bumi ini, di garis bawah ini. Nah, dimana jadi lapisan ozon itu yang sangat penting ya sebagai pelindung dari lapisan bumi. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya atmosfer bumi? Nah, atmosfer bumi itu awalnya terbentuk dari letusan gunung. Nih, ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida. Akan tetapi sedikit oksigen. Ini proses terbentuknya atmosfer bumi. Kemudian kita langsung masuk ke bagian bawah. Nah, secara keseluruhan bahwa kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari dampak-dampak besar bagi kehidupan ketika atmosfer itu mengalami pengaruh. Pertama, nih contohnya adalah asap kendaraan. Nah, sering dengan berjalannya waktu komposisi atmosfer bumi ya. Komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak. Contohnya, dampaknya apa? Asap kendaraan, kemudian asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara. Jadi, dampak-dampak ini yang membuat pencemaran udara pada lapisan bumi, yaitu atmosfer. Nah, jadi ini dampak-dampaknya ada asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil, atau misalkan membakar sampah yang berlebihan.
menyebabkan kerusakan pada atmosfer bumi. Selanjutnya ini ada 78% di dalam lapisan atmosfer bumi itu komposisi gasnya adalah 78% nitrogen dan 21% adalah oksigen. Baik, kita lanjutin ke bawah. Nah, ada yang kita kenal namanya lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ada lagi satu namanya eksosfer. Jadi pertama ada namanya lapisan atmosfer itu ada namanya troposfer. Nah, sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan troposfer. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas itu kita berada di bagian troposfer. Nah, ini adalah troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Nah, itu adalah lapisan troposfer. Jadi selama kita melakukan kegiatan atau kita berada di dalam bumi, di daratan, di tanah, kemudian kita di rumah, atau pada saat kita tidur, pada saat kita belajar, kita berada di lapisan yang namanya troposfer. Ya, jadi lapisan pertama pada atmosfer adalah namanya troposfer. Nah, kita harus tahu itu ya, namanya troposfer. Lalu kita lihat lagi. Nah, kita lagi lapisan di bagian troposfer ini ternyata bagian troposfer ini bentuknya adalah uap air dan 75% adalah gas. Nah, troposfer ini sering terjadi, apa yang terjadi di dalam lapisan troposfer? Yang sering terjadi adalah hujan, ya, kemudian angin, kemudian salju dan awan. Ini yang saya lingkari adalah hujan, angin, salju, dan awan. Kemudian kita masuk ke lapisan kedua pada lapisan atmosfer, yaitu namanya stratosfer. Nah, apa itu stratosfer? Nah, stratosfer itu kalau kalian pernah naik pesawat itu ada gambarnya bahwa lapisan stratosfer itu memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca. Nih, kalian lihat di sini ada lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga mengganggu penerbangan. Nah, jadi dia itu sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Makanya kalau pesawat terbang itu berada di lapisan stratosfer atau lapisan bagian atas awan, sehingga tidak ada kendala pada saat penerbangan. Nah, kemudian lapisan yang ketiga pada lapisan atmosfer yaitu namanya mesosfer. Kita tahu lapisan ketiga ini namanya adalah mesosfer. Nah, ini lapisan mesosfer. Nih ya, saya lingkari ya. Nih, kalian harus tahu di halaman berapa itu. Nah, ini ya, mesosfer ada di halaman sekarang halaman 90 berarti. Apa yang ada dalam mesosfer? Nah, pernahkah kalian melihat meteor jatuh? Nah, meteor yang jatuh atau biasa kalian lihat bilang namanya atau kalian katakan namanya bintang jatuh, itu biasanya berada di lapisan mesosfer. Nah, kalian lihat di kalimatnya ada lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Jadi ketika ada komet atau misalnya bintang jatuh, meteor yang jatuh ke bumi, maka si meteor itu akan hancur, terbakar habis pada lapisan mesosfer. Nih ya, kalian lihat di sini. Nih ada kalimat di sini nih. Jadi ini kalimatnya. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut
adalah mesosfer. Lapisan mesosfer pada ketinggian 50-85 km dpl di atas permukaan laut, namanya dpl. Ini namanya dpl, kilometer dpl di atas permukaan laut. Kemudian kita lanjutkan ke lapisan yang keempat. Nah, namanya lapisan termosfer. Nah, kita lihat di sini lapisan termosfer ketika sebuah pesawat ulang-alik milik NASA bersama dengan peluncuran teleskop Hubble. Nah, ini ada seorang ilmuwan atau seorang peneliti dari NASA itu meneliti menggunakan meluncurkan teleskop Hubble, namanya termosfer. Apa itu termosfer? Nah, kita lihat sini. Nah, kita lagi lapisan termosfer itu memiliki ketinggian 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Nah, ini dia kalimatnya. Nih, lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 50 km dpl di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, ya, suhunya sangat panas. Yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Jadi sangat panas. Nah, biasanya teleskop Hubble ini berada di luar bumi, berarti di lapisan termosfer, karena lapisan ini sangat panas, sekitar 1982 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini paling bawah ini halaman 91. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Jadi kalian nonton TV, mendengarkan radio, sehingga dibantu oleh yang namanya adalah lapisan ionosfer, sehingga pendengarannya terdengar lebih jelas, suara radio, suara televisi gitu ya. Nah, ini ada gambarnya. Selanjutnya lapisan yang ke-5 ya. Namanya lapisan exosfer. Exosfer. Nah, ini ada exosfer. Itu ada gambar satelit yang mengorbit bumi pada lapisan exosfer. Biasanya ini untuk menerima sinyal jaringan jaringan internet, itu semuanya disalurkan melalui lapisan. Itu ada satelit buatan tuh dari bumi, itu berada di lapisan exosfer. Nah, kalau kamu lihat di situ, kandungan utama dari exosfer adalah gas hidrogen. Nah, jadi bagian paling atasnya lagi nih. Nah, ini dia nih kalimatnya. Kandungan utama exosfer adalah gas hidrogen ya. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di exosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan exosfer memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Itulah bagian-bagian dari 5 lapisan dari atmosfer ya. Berarti pertama tadi adalah troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, kemudian termosfer, dan exosfer. Baik, ini adalah tekanan udara yang kedua. Ini adalah tekanan udara. Contohnya ada gambar permainan panjat pinang, biasanya terjadi pada saat kegiatan 17 Agustus ya. Ya, untuk mencapai puncak pohon pinang tersebut, peserta harus saling menopang dari bawah hingga ke atas seperti tampak pada gambar. Siapakah yang menahan beban paling besar? Pemain yang ada di bawah atau di atas atau di bawah nih yang paling kuat nih menahannya kira-kira. Ya, nanti baca sendiri, ada penjelasannya, ada tekanan udara,
Itu ada gambar 5.12 juga. Baik, saya akan menampilkan selanjutnya. Nah, ini ada bagian yang ketiga, suhu di atmosfer ya. Suhu di atmosfer ini ada bagian lapisannya tadi ya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer tadi. Nah, kita ada lagi lapisan ozon. Nah, ini lapisan-lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini adalah yang keempat. Ini masih di dalam lapisan atmosfer ya, belum yang lain. Nah, ini lapisan atmosfer namanya. Nah, ini lapisan atmosfer itu tadi kita lanjutkan ada namanya lapisan ozon. Nah, pada gambar 5.15, pernahkah kalian di handphone kalian ada semacam suhu pada suatu wilayah tertentu ya? Misalkan di HP kalian suhunya 31 derajat, berarti di wilayah itu mengalami sebagian besar adalah suhunya 35 derajat. Misalkan 31 derajat tuh, ini adalah di daerah kota Surabaya. Kalau kita kan beradanya di Jakarta Utara. Rabu jam 9 pagi sebagian besar adalah cerah misalkan. Nah, suhu kota Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2015 sebesar 31 derajat. Nah, jika kamu tinggal di Surabaya, apa yang kamu rasakan? Nah, pasti sangat panas ya, suhunya sangat panas. Ketika tinggal di Surabaya, kamu akan lebih rajin melindungi kulit dengan jaket atau menggunakan sunblock nih. Biasanya kalau perempuan pakainya sunblock supaya nggak hitam ya, supaya nggak kepanasan. Kamu bisa juga pakai jaket ya. Nah, baik, kita lanjut. Apa yang kita maksud di dalam lapisan ozon? Salah satu bentuk energi, ada kalimat salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet. Nah, biasanya pada saat matahari menyinari bumi atau kita lihat tadi atau kita tahu Surabaya tadi suhunya 31 derajat, bahwa matahari merupakan penghasil energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Energi yang dihasilkan matahari dipancarkan dengan cara radiasi namanya. Nah, ini tadi ya, itu ya. Selanjutnya supaya tidak berlama-lama, sampai sini paham ya? Nah, ini ada lapisan-lapisan ozon. Nah, ini apa nih yang dimaksud nih? Jika terlalu lama terpapar sinar ultraviolet, maka dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi hanya 50% dari radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Pada kenyataannya, jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%. Karena 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Jadi yang masuk ke dalam bumi itu radiasi ultravioletnya hanya 1%. Sedangkan sisanya 99% adalah radiasi ini diserap oleh lapisan ozon. Nah, ini bagian-bagian gambarnya nih. Nah, supaya kalian lebih paham dan lebih jelas dan tidak berulang-ulang, ya tadi kita lihat, kalau dilihat di sini ada perubahan lapisan ozon dari tahun 1980, 1990, tahun 2000, tahun 2010. Nah, ternyata lapisan ozon bumi kita ini sebenarnya masih bagus pada tahun 80. Semakin lama sampai tahun 2010 ternyata semakin menipis. Nah, apa itu penyebabnya? Nah, banyak faktor penyebab yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Ya. Ya, contohnya apa? Nah, ini ada contoh-contohnya nih penyebab kenapa lapisan bumi semakin menipis nih. Ada di halaman 97, kita naik ke atas. Nah, tadi kan kita lihat gambarnya lapisan ozon tipis. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Kenapa sih bisa menipis? Pertama, karena kita sering mengkonsumsi atau
menggunakan lah, istilahnya yang bagus, menggunakan pendingin lemari es ya, yang di dalamnya itu mengandung kandungan gas CFC. Sepertinya saya pernah membahas itu ya, atau namanya gas klorofluorokarbon nih, CFC. Kemudian dampak lain misalkan lapisan ozon menipis menggunakan AC kamar, air conditioner, dan parfum. Nah, parfum nih, atau misalkan menggunakan gas freon ya, parfum gitu ya. Itu juga dapat membuat lapisan bumi semakin menipis. Tidak hanya di Indonesia tapi seluruh bumi, seluruh lapisan negara semakin banyak penggunaan emisi gas atau penggunaan pendingin lemari es, air conditioner atau AC, dan parfum. Kemudian ya mampu membuat lapisan ozon semakin menipis. Nah, ini dari tahun 1980, bayangkan, sampai dari tahun 1980, coba ini sampai tahun 2010. Sekarang udah tahun 2010, 2020. Wah, ini pasti sudah semakin menipis lapisan-lapisan perubahan dari lubang ozonnya. Nah, itu dampaknya. Nah, nanti kalian baca sendiri ya, bisa dibaca sendiri fenomena disebut lubang ozon. Nah, ini ada istilah namanya perubahan lubang ozon. Nah, kalian baca dulu. Nah, supaya lebih jelas lagi dan tidak bingung apa yang saya jelaskan, mungkin ada yang masih bingung, bahkan ada yang masih baru paham bagian atas, yang ini belum paham. Saya perlihatkan video pembelajaran supaya kalian lebih paham dan menarik. Kalian saksikan, perhatikan dengan baik. Atmosfer. Bawah dari atmosfer. Kita mulai dari awal ya. Atmosfer. Bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga, mesosfer. Yang keempat, termosfer. Dan yang kelima, eksosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya, berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer.
berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Yang keempat, termosfer, yang memiliki ketinggian sekitar 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius. Pada termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer, terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Nah, itu ya penjelasan dari video mengenai lapisan atmosfer pada bumi. Kita kembali lagi ke bukunya. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang masih bingung, bisa bertanya tentang lapisan atmosfer pada lapisan bumi ya, ke WhatsApp saya. Itu dia tadi penjelasan tentang lapisan-lapisan dari atmosfer. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang lapisan bumi yang kedua. Namanya adalah litosfer. Nih, yang litosfer ya. Nanti kita akan lanjutkan materi kedua dengan video yang berbeda. Nanti video ini hanya untuk membahas tentang lapisan atmosfer yang berada di planet bumi. Baik, cukup sekian dari Pak Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.